Pemeriksaan diagnostik adalah penilaian klinis tentang respon individu, keluarga, dan komunikan terhadap suatu masalah kesehatan dan proses kehidupan aktual maupun potensial. Hasil suatu pemeriksaan laboratorium sangat penting dalam membantu diagnosa, memantau perjalanan penyakit, serta menentukan prognosa. Adapun contoh pemeriksaan diagnosa yaitu pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan USG, ada pervagina maupun perabdominan, pemeriksaan ronsen, dan juga CTG. Adapun jenis-jenis yaitu 1. Pemahaman instruksi dan pengisian formulir, 2. Persiapan penderita, 3. Waktu pengambilan, 4. Posisi pengambilan, dan terakhir persiapan untuk pemeriksaan. Tujuan pemeriksaan diagnostik yang pertama, mendeteksi penyakit, menentukan risiko, konfirmasi pasti diagnosis, menemukan kemungkinan diagnostik yang dapat menyamarkan gejala klinis, membantu pemantauan pengobatan, menyediakan informasi prognostik atau perjalanan penyakit, memantau perkembangan penyakit, dan yang terakhir, mengetahui ada tidaknya kelainan atau penyakit yang banyak dijumpai dan potensial membahayakan. Pemeriksaan diagnostik feses. Indikasi pemeriksaan: adanya diare dan konstipasi, adanya darah dalam tinja, adanya lendir dalam tinja, adanya ikterus, adanya gangguan pencernaan, dan kecurigaan penyakit gastrointestinal. Pemeriksaan dengan bahan feses dilakukan untuk mendeteksi adanya kuman ataupun bakteri. Persiapan dan pelaksanaannya: yang pertama, tampung bahan dengan menggunakan spatula steril, tempatkan feses dalam wadah steril dan ditutup. Feses jangan dicampur dengan urin. Jangan diberikan barium atau minyak mineral yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Cairan pervaginam. Diagnosis ketuban pecah dini didasarkan pada riwayat hilangnya cairan vagina dan pemastian adanya cairan amnion dalam vagina. Ketuban dinyatakan pecah dini bila terjadi sebelum proses persalinan berlangsung. Ketuban pecah dini merupakan masalah penting dalam obstetri, berkaitan dengan penyulit kelahiran prematur dan terjadinya infeksi chorioamnionitis sampai sepsis yang meningkatkan morbiditas dan mortalitas perinatal dan menyebabkan infeksi pada ibu. Lalu ada sputum. Indikasi pemeriksaan sputum adalah untuk mengetahui adanya penyakit tertentu seperti pneumonia dan tuberkulosis paru. Manfaatnya untuk diagnosis etiologi berbagai penyakit pernapasan. Jenis pemeriksaannya: yang pertama ada pewarna gram, kultur sputum, sensitivitas, basil tahan asam, sitologi, dan tes kuantitatif. Persiapan alat: yang pertama, tempat sputum yang tertutup, botol tempat spesimen, formulir, dan etiket. Cara kerjanya: pertama, minta pasien membatukan dahak atau sputumnya ke dalam tempat yang sudah disiapkan. Ambil kurang lebih 5 cc sputum, lalu masukkan ke dalam botol. Pasang etiket dan isi formulir, lalu segera kirim ke laboratorium. Pre-operasi ataupun pre-bedah merupakan masa sebelum dilakukannya tindakan pembedahan, dimulai sejak persiapan pembedahan dan berakhir pada pasien di meja bedah. Lalu persiapan preoperasi pengetahuan yaitu tentang persiapan pembedahan dan kesiapan psikologis. Prioritas pada prosedur pembedahan yang utama adalah informed consent, yaitu pernyataan persetujuan klien dan keluarga tentang tindakan yang akan dilakukan yang berguna untuk mencegah ketidaktahuan klien tentang prosedur yang akan dilaksanakan. Persiapan dan perawatan. Yang pertama, pemberian pendidikan kesehatan preoperasi, kedua persiapan diet, persiapan kulit, latihan napas dan latihan batuk, latihan kaki, latihan mobilitas, dan pencegahan cedera. Yang kedua ada intraoperasi, merupakan bagian dari tahapan asuhan perioperatif. Aktivitas yang dilakukan pada tahap ini adalah segala macam aktivitas yang dilakukan oleh tenaga pramedis di ruang operasi. Hal yang perlu dikaji dalam intrabedah adalah pengaturan posisi pasien. Berbagai masalah yang terjadi selama pembedahan mencakup aspek pemantauan fisiologis perubahan tanda vital, kardiovaskular, keseimbangan cairan, dan pernafasan. Persiapan dan perawatan intraoperasi. Yang pertama, penggunaan baju seragam bedah, mencuci tangan sebelum pembedahan, menerima pasien di daerah bedah, pengiriman dan pengaturan posisi ke kamar bedah,
pemberian dan persiapan kulit, penutupan daerah steril, pelaksanaan anestesia, dan pelaksanaan pembedahan. Lalu yang terakhir ada post-operasi. Post-operasi merupakan masa setelah dilakukan pembedahan yang dilakukan sejak pasien memasuki ruang pemulihan dan berakhir sampai evaluasi. Setelah tindakan pembedahan, beberapa hal yang perlu dikaji diantaranya status kesadaran, kualitas jalan nafas, sirkulasi dan perubahan tanda vital yang lain, keseimbangan elektrolit, kardiovaskular, lokasi daerah pembedahan dan sekitarnya, serta alat-alat yang digunakan dalam pembedahan. Persiapan dan perawatan. Yang pertama, meningkatkan proses penyembuhan luka dan mengurangi rasa nyeri. Yang kedua, mempertahankan respirasi yang sempurna dengan latihan napas. Lalu yang ketiga, mempertahankan sirkulasi. Yang keempat, mempertahankan keseimbangan cairan dan elektrolit. Yang kelima, mempertahankan eliminasi. Dan yang keenam, discharge planning.